Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Anak solih dan solihah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak solih dan solihah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh kita semuanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur yang baik, syukur yang benar adalah dengan cara kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore ini Bapak akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah adab-adab sahur, dan yang kedua adalah adab-adab ketika berbuka puasa. Sahur tentunya buat kita tidak asing lagi. Kita sudah lebih dari 10 hari, bahkan 15 hari kita telah sahur bersama keluarga kita. Kadang-kadang kita malas untuk sahur, kadang-kadang kita senang dan sebagainya. Berbeda-beda perasaan anak-anak ketika sahur. Nah, yang terpenting anak-anak solih dan solihah, kita tidak boleh meninggalkan sahur, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu ya bisahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa di dalam sahur itu ada berkahnya? Kita dengarkan dari hadis Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rob kita ya turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Apa yang dilakukan? Ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Apabila ada yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan apabila seseorang ada yang meminta kepada Allah ampunan, maka Allah akan ampuni. Inilah menjadi alasan kita untuk sahur bersama keluarga kita, untuk melaksanakan sahur agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta ampunan, maka anak soleh dan solehah, Bapak ingatkan kepada kalian untuk tidak meninggalkan sahur, karena sahur ada berkahnya di dalamnya. Anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sahur yaitu adalah mengakhirkan sahur, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas dari Zaid bin Sabit bahwa dia berkata, kami pernah makan sahur dengan Nabi SAW. Setelah itu
beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti baca 50 ayat. Nah, anak solih dan soleha yang Pak Iswa cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhirkan sahur menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Maka mari anak-anak solih dan soleha, kita laksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur di akhir waktu. Ya, kemungkinan kalau di yang kita lakukan setiap hari, ya, yang kita ketahui bahwa ada kata imsak. Ya, imsak biasanya orang-orang ya di masjid ada yang berkata imsak. Nah, waktu imsak itulah waktu yang terbaik untuk kita sahur. Karena lihat ketika di masjid, ketika orang bilang imsak, maka beberapa orang yang di masjid itu ya membaca Al-Quran, dan itulah ya waktu yang paling baik untuk makan sahur. Anak solih dan soleha yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, urutan yang baik dalam sahur yang pertama adalah niat. Niat kepada siapa? Tentunya niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan puasa bukan karena kedua orang tua kita, bukan karena teman kita, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Insya Allah ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah, tentunya mendapatkan pahala dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Anak soleh dan solehah yang Bapak cintai karena Allah, yang kedua, urutan yang baik ketika sahur ya adalah kita berdoa kepada Allah. Ketika mau menyantap sahurnya, kita dulu berdoa kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang ketiga adalah makan sahur dengan kurma. Ya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbuka puasa dengan kurma itu tidaklah wajib. Namun berbuka puasa dengan kurma itu lebih sempurna dan lebih utama. Karena memang apa? Rasulullah SAW ketika sahur, beliau juga memakan atau menyantap kurma. Maka anak solih dan solihah, jika di rumah mungkin ada kurma, makanlah kurmanya. Namun jika tidak ada, maka makanlah yang lain. Jangan sampai kita tidak sahur walaupun hanya seteguk air saja. Pembahasan yang kedua adalah adab-adab berbuka puasa. Adab-adab berbuka puasa ya, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya, pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minumlah dengan air putih. Ya, minumlah dengan air putih. Namun hati-hati, jangan sampai air putih itu atau yang isi gelas itu kita tiup. Ini nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, naha ayyu tanaffas fil ina au yunfakha fih. Nabi SAW bersabda, melarang di dalam gelas itu ditiup gelasnya. Ya, hadis riwayat Ahmad. Kenapa? Kok nggak boleh ditiup? Kata Imam An-Nawawi, ya, di dalamnya ketika ditiup maka air yang gelas tadi, yang isi gelas tadi itu, ya, yang airnya itu akan terdampak penyakit yang berada dalam mulut kita, ya. Karena air suci, air itu mensucikan. Jika kita tiup karena ada bau atau penyakit yang ada dalam mulut kita, maka air itu menjadi tidak suci atau tidak baik diminum. Maka marilah kita mencontoh Rasulullah SAW ketika minum. Dan selanjutnya setelah minum kita disunahkan untuk ya berdoa kepada Allah. Apa doa berbuka puasa? Yaitu dhahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah.
Dalam doa tersebut telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Dan selanjutnya yang keempat adalah makan makananlah yang ringan terlebih dahulu, ya, yaitu apa? Seperti sahur, yaitu dengan makan kurma. Makan kurma terlebih dahulu. Jadi makan makanan yang manis, yaitu kurma. Nah, kemudian ya setelah itu barulah kalian melaksanakan sholat maghrib. Dan yang selanjutnya adalah baru kita makan makanan yang berat, ya, makan makanan berat seperti makan nasi, ya, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat anak-anak solih dan solehah nih. Jadi kalau makan, ya, makanan yang berat, ya, itu jangan berlebihan. Makan nasi, ya, satu piring besar, ya, padahal kita tidak mampu makan sampai habis seperti itu. Nah, kita waktu itu karena kita mungkin saking nafsunya pengen makan, kita habiskan, sehingga apa? Sehingga perut kita terlalu penuh, ya, terlalu penuh. Ditakutkan apa? Ditakutkan nanti ketika sholat isya, ya, ataupun tarawih bersama keluarga itu mata kita jadi ngantuk. Nah, mengantuk, mata kita jadi capek, mungkinnya perut jadi susah untuk beribadah kepada Allah, terlalu berat. Nah, karena ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa tusrifu, ya. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan, nggak boleh berlebihan, ya. Jadi anak-anak soli dan soleh yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kita akan mendapatkan surga kelak di akhirat. Maka anak solih dan solihah, semoga kalian senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat, dan tentunya diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan nanti, ya, sampai akhir Ramadan nanti, sampai keluar dari bulan Ramadan dan kita melaksanakan puasa Syawal. Nah, ini jangan ditinggalkan juga, ya, melaksanakan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah pahalanya itu begitu melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dua hal ini, ada berbuka puasa, adab sahur, ya, bermanfaat bagi kalian, dan tentunya jangan lupa untuk dilaksanakan di rumah, ya, masing-masing, dan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.